warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arabia Ada Haryanti, NIM 31/2018-038. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan cerita pendek. Selamat menyaksikan. Pertama, mengidentifikasi cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi tersendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan atau tidak nyata. Berbeda dengan novel atau novelat, cerpen lebih pada kedua, yaitu menyimpulkan unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen ada intrinsik. Yang pertama, tema. Merupakan ide pokok cerita yang menentukan nada dan pembawaan cerita. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang adalah dimensi yang berlangsungan cerita, baik itu dari latar waktu, tempat, maupun suasana. Seringkali ketiganya perlu dideskripsikan dengan jelas agar pembaca memahami kejadian-kejadian berlangsung di dalam cerita. Yang ketiga, alur. Alur merupakan suasana peraturan cerita. Alur tersendiri ada 3 macam. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, campuran. Unsur yang keempat adalah tokoh penokohan. Tokoh rujukan kepada karakter dan perilaku cerita, sementara penokohan adalah sifat para tokoh. Yang diringkas, tokoh dapat dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama, tokoh pendukung atau tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang melakukan interaksi langsung atau menghadapi konflik. Sementara itu, tokoh pendukung disediakan untuk membantu maupun melawan tokoh utama sepanjang cerita. Selanjutnya, kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang menentukan cara cerita dituliskan, yaitu dari sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Orang kedua menjadi 2, yaitu sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Dan orang ketiga adalah pengamat. Ketika menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu, pembaca akan mengikuti kegiatan tokoh-tokoh dalam cerita secara bergantian, sehingga pembaca mengetahui semua yang terjadi dalam cerita dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga, pengamat hanya berpatokan pada satu tokoh dan mengikuti hingga akhir cerita. Yang terakhir, amanat, yaitu pesan yang bisa dapat dari cerita. Terkadang pesan cerita berkaitan dengan tema cerita. Misalnya, ketika tema cerita adalah balas dendam, bisa saja amanat yang ingin disampaikan adalah supaya kita bisa memanfaatkan orang lain. Saya akan ada satu contoh cerpen. Saya di sini mengambil cerpen Pohon Keramat. Aku tinggal di daerah perbukitan yang cukup terpencil. Di daerah kami masih banyak pohon-pohon besar yang dianggap oleh warga sekitar adalah pohon keramat. Terutama di daerah pemandian kami, di sana ada pohon yang paling besar yang berkumpul menjadi satu. Para warga biasanya memberikan sesajen di sana jika ada acara sunatan ataupun acara yang lain. Di desa ada seorang penebang kayu. Dia penebang salah satu pohon pemandian, padahal sudah dilarang para tertua dan warga desa karena pohon itu keramat. Mereka menyuruh si penebang mencari pohon lain, tetapi dia itu
memang orang yang keras kepala dan tampangnya juga seperti preman, sehingga dia akan menebang pohon itu. Malamnya banyak warga mengaku mendengar suara kuntilanak yang berjalan atau terbang, mungkin mengitari desa atau mengelilingi desa. Suaranya seperti sedang menangis dengan kesedihan yang mendalam. Tetapi yang namanya kuntilanak tentu suaranya berbeda dengan manusia yang menangis. Menyimpulkan cerpen pohon keramat. Yang pertama, latarnya di daerah kaki bukit yang subur. Bagi sawah di kampung saya, air tidak mesti direbut. Gunung besar memberikan air yang melimpah. Nama gunung besar berarti mengeluarkan air terus-menerus. Mata air berada di kaki gunung, mengalirkan sungai yang limpah besar. Sebagian air itu ke kampung untuk memenuhi mandi permandian. Sisa yang masih melimpah mengaliri sawah dan kolam. Selain itu, masih banyak air yang kecil yang dipakai penduduk sebagai pancuran. Yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang yang pertama. Di sini dia menggunakan kalimat saya. Saya beberapa kali melihat para petani berburu berang-berang atau tikus. Mereka mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada pemburu liar, orang-orang mengejar sambil berteriak, tentunya memukul tidak setidaknya ikut bereaksi. Sekali berburu, puluhan tikus atau berang-berang akan didapatkan. Bila panen tiba, setiap panen yang punya sawah luas yang mengadakan syukuran para tetangga diundang ikan ditangkap dalam ayam sembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan berhari-hari dengan anak-anak seluruh kampung mengaliri tempat bermain ke sawah. Ada yang membuat baling-baling, bermain musik dengan trompet kecil yang batang padi, atau berburu beker. Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu. Saya bermain dengan anak kelompok mana saja. Setiap orang di kampung saling mengenal, termasuk anak-anak. Penokohan ini ada 3. Yang pertama, saya, kakek, dan penduduk. Kutipannya, saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormati oleh penduduk kampung. Siapapun akan mengangguk hormat apabila bertemu kakek. Di sawah saat mengontrol air, kakek menjadi tempat bertanya. Apabila ada masalah, dan kakek adalah orang yang memutuskan apakah tikus dan berang-berang yang mulai merusak itu harus berburu segera atau tidaknya. Yang selanjutnya, unsur strukturnya orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Cerpennya yang pertama, orientasi, terletak pada paragraf yang pertama sehingga paragraf 9. Rangkaian peristiwa terletak pada paragraf yang 10 sehingga paragraf yang ke-16. Komplikasi terletak pada paragraf 17, paragraf yang berisi kakek meninggal tidak lama kemudian kematian kakek tidak mendatangi perhatian yang besar dari penduduk saya sedikit. Apa mereka lakukan? Resolusi terletak pada keberhasilan pertanian dan pabrik memberikan kemewahan tersendiri bagi kampung saya. Yang punya lain berdagang kayu bersembunyi-sembunyi.
Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung, saya membingungkan dengan banyaknya hal. Salah satu yang pasti, kita pasti lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering menimpa kita. Mbak Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, orang cuman merasa pintar padahal baik. Unsur alurnya, alur di sini menggunakan alur maju. Kutipan cerita, cerpen Pohon Keramat menceritakan mengenai sejarah gunung besar, masa kecil tokoh saya, pembukaan hutan gunung besar, hingga bencana yang melanda warga kaki bukit gunung besar. Selanjutnya adalah menelas struktur dan aspek kebahasaan cerpen dari cerita Pohon Keramat. Struktur dan aspek kebahasaan cerita keramat merupakan dua unsur yang kerap digunakan untuk menganalisis suatu cerpen. Cerpen tersendiri dapat dimaknai dengan karya sastra yang ditulis menggunakan kurang 10.000 kata. Seperti karya sastra pada umumnya, suatu cerpen terdiri berbagai unsur mulai dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, hingga resolusi. Pembahasan pada kesempatan ini kita untuk menelas struktur dan aspek kebahasaan cerpen Pohon Keramat dalam bentuk orientasi, rangkaian, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama, orientasi. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena area terlalu kecil. Lebih tempatnya disebut bukit. Tapi pendukung kampung sejak dulu sampai sekarang menyebut yaitu gunung besar. Meski area kecil, saya tanya siapa saja penduduk yang pernah ke dalam gunung besar. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek, nenek, sampai anak hafal dengan cerita keangkeran gunung besar. Selanjutnya, rangkaian peristiwa. Konon, saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman seperti Jaka Sembung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampokkan harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita harta hasil jarahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyatnya. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutupi wajah saat merampok dan menyatuni rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata seorang penduduk kampung. Dia kejar oleh pasukan Belanda dengan centang-centang Demang. Jaya Sakti, begitu nama si maling budiman itu, lari ke gunung besar dan bersembunyi. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centang-centang Demang mengepung gunung besar, tapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipadukan centang-centang Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat, kata orang-orang pintar.
Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angina di sekitar gunung. Selanjutnya, karena cerita yang dipercaya kebenaran itu, tidak seorang pun berani masuk ke lembar gunung besar. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan si maling budiman. Tapi selain itu, konon mereka takut masuk dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar yang nekat masuk ke dalam, tetapi dia senasib seperti pasukan Belanda dan centang-centang itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila harus berhubungan dengan gunung besar. Para pencari kayu bakar menyabit rumput hanya menari sampai ke kaki gunung. Sebelum mengambil air dari danau kecil untuk kebutuhan kebun dan sawah, ketua kampung mengadakan syukuran kecil dan meminta ridho dari penguasa gunung besar. Yang selanjutnya, komplikasi. Kekeringan di musim kemarau dan banjir kecil di musim hujan yang tidak asing. Tapi para penduduk tidak menyerah. Alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilangkan dari kampus kampung saya. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Niño itu tiba. Kekeringan kebakaran kampung saya, banyak bangunan dan lahan yang angus, dan sangat musim hujan tiba banjir besar melanda. Rumah-rumah saya, kelihatannya atapnya. Saya sedang duduk di samping rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Terakhir yaitu resolusi. Saya hanya bisa mencatat peristiwa seperti itu tanpa mengertikan apa yang tengah terjadi. Seperti kebanyakan remaja di kampung saya membingungkan dengan banyaknya peristiwa. Saya merasa bahwa keinginan saya satu-satunya saat ini adalah bermain gitar, berteriak sepuas-puasnya. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.